Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1421. Ayo, kita ke sana untuk melihat. Long Tianling juga melihat tempat di mana cahaya itu muncul dan berkata, kita memiliki harta karun untuk mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Begitu menghadapi bahaya, kita bisa mundur dengan selamat. Begitu Long Tianling selesai berbicara, semua ahli dari klan naga abadi mengikutinya maju. Wajah Yun Xuan tampak sedikit khawatir. Harta rahasia ini memang bisa mencari keberuntungan dan menghindari bencana, tetapi kedalaman tanah terlarang ini terlalu berbahaya. Dengan kekuatannya yang bahkan belum mencapai tingkat dewa abadi, akan sulit baginya untuk melindungi diri sendiri jika masuk ke sana. Namun, kekuatannya terlalu lemah. Para ahli dari klan naga abadi sama sekali tidak akan menanyakan pendapatnya, jadi ia pun hanya bisa memberanikan diri untuk ikut. Kita juga ikut, kata gadis suci 9 dunia bawah dengan lembut. Segera setelah itu, di bawah pimpinan penguasa abadi dari Tanah Suci 9 dunia bawah, mereka mengikuti di belakang klan naga abadi. Dongfang Yunyi tidak berbicara, melainkan menatap pria tua penguasa abadi dari klan Roh Kudus. Terlihat pria tua berjanggut dan berambut putih itu mengangguk, maka orang-orang dari Gunung Roh Kudus juga bergerak menuju tempat di mana cahaya itu muncul. Saat sedang berjalan, rombongan di depan tiba-tiba berhenti. Sebuah jurang raksasa yang tak terlihat dasarnya menghalangi jalan di depan. Jika berada di luar, jurang seperti ini bisa dilewati dengan mudah. Tetapi ini adalah tanah terlarang pemakaman tulang, langitnya dipenuhi dengan aura kematian yang mengerikan. Tidak ada yang berani terbang ke angkasa dengan gegabah, bahkan seorang penguasa abadi pun tidak berani. Long Tianling melirik Yun Xuan. Terlihat Yun Xuan sekali lagi mengeluarkan harta rahasia berupa tulang jari itu, cahaya kemasan samar pun mulai bersinar. Jalan di depan berbahaya, kita hanya bisa memutar, jawab Yun Xuan setelah beberapa saat. Mendengar ini, Long Tianling mengerutkan kening. Jurang ini terlalu dalam dan panjang. Jika harus memutar, pasti akan membuang banyak waktu. Tetapi ini adalah tanah terlarang pemakaman tulang. Jika hanya demi menghemat sedikit waktu memutar lalu menerobos masuk ke tempat berbahaya, maka sekalipun ada 3 penguasa abadi di dalam rombongan mereka, kemungkinan besar mereka akan menghadapi situasi hidup dan mati. Boom! Tiba-tiba, sebuah aura mengerikan laksana zaman purba yang liar dan sunyi menyembur keluar dari dasar jurang. Segera setelah itu, sebuah kepala naga tulang sebesar gunung menjulur keluar dari jurang. Matanya yang apinya jiwanya menyala-nyala menatap tajam ke arah rombongan dari 3 tanah suci dengan pandangan dingin seolah melihat orang mati. Roar! Raungan terdengar dari mulut naga tulang itu, laksana lolongan jiwa yang membuat semua orang yang hadir merasakan jiwa mereka bergetar. Para dewa langit semuanya memuntahkan darah dan mundur, sementara setengah dewa seperti Lin Tian dan Yun Xuan bahkan mengeluarkan darah dari 7 lubang, hampir tewas terguncang oleh satu raungan. Tulang naga leluhur, ekspresi Long Tianling berubah drastis. Termasuk dirinya, semua anggota klan naga abadi merasakan tekanan yang berasal dari lubuk garis keturunan mereka. Seolah-olah saat menghadapi naga tulang dari dalam jurang ini, mereka sama sekali tidak bisa memunculkan niat untuk melawan. Asal-usul ras naga sangatlah kuno, bisa ditelusuri hingga ke zaman era purba jauh. Tetapi pada zaman era purba jauh, ras naga belum disebut klan naga abadi, melainkan klan naga leluhur. Naga leluhur adalah naga pertama yang lahir dari aturan penciptaan dan kehancuran saat alam semesta terbentuk. Klan naga leluhur yang muncul setelahnya adalah keturunan yang memiliki garis keturunan naga leluhur. Namun, meskipun klan naga leluhur sangat kuat, di alam semesta zaman era purba jauh itu, panggungnya bukanlah milik klan naga leluhur. Setiap dari 6 klan kuno jauh lebih kuat daripada klan naga leluhur. Dan dalam warisan klan naga abadi, ada sebuah kalimat seperti ini, pada zaman kuno, Taisang menggunakan naga leluhur sebagai tunggangan. Pada zaman era purba jauh di mana klan Taisang mencapai puncak kejayaan dan kegemilangannya, bahkan menjadi tunggangan bagi klan Taisang pun merupakan sebuah kehormatan tertinggi bagi klan naga leluhur. Namun, seiring dengan menghilangnya Kaisar Abadi Taisang bersama dengan naga leluhur untuk mengejar puncak dao bela diri, sejak era purba agung dimulai, klan Taisang dan klan naga leluhur mulai mengalami kemunduran. Bahkan hingga era purba atas, klan Taisang hampir lenyap di telan zaman, dan garis keturunan klan naga leluhur juga perlahan-lahan melemah, tidak lagi menyandang nama naga leluhur, dan berganti menjadi klan naga abadi. Tetua Tianling, di dalam tulang naga leluhur terkandung darah sumsum. Jika para ahli dari klan naga abadi kalian bisa mendapatkannya, mungkin saja garis keturunan kalian bisa ditingkatkan hingga setara dengan naga leluhur, kata Dongfang Yunyi tiba-tiba.
Lancang, Long Tianling menjadi sangat marah dan menatap tajam ke arah Dongfang Yunyi. Jika tidak ada naga leluhur, dari mana datangnya naga abadi? Kau wanita, seenaknya saja menghasutku untuk menodai leluhur. Long Tianling, kau yang lancang. Pria tua penguasa abadi yang berdiri di samping Dongfang Yunyi memasang wajah muram. Meskipun tingkat kultivasi Dongfang Yunyi tidak tinggi, statusnya sebagai gadis suci roh abadi mewakili martabat Gunung Roh Kudus. Aku tidak tahu apakah kau akan menodai leluhurmu atau tidak, tetapi tulang naga leluhur ini tampaknya tidak menganggap kalian para naga abadi ini sebagai keturunannya, kata Dongfang Yunyi dengan nada mengejek. Tepat saat ia selesai berbicara, naga tulang dari dalam jurang yang tadinya hanya menjulurkan kepala tulangnya tiba-tiba kembali mengeluarkan raungan naga. Segera setelah itu, tubuhnya yang besar melesat keluar dari jurang, berputar-putar di angkasa tanah yang sunyi senyap ini. Udara dipenuhi dengan aura kematian yang tak berujung. Orang yang masih hidup tidak berani terbang, tetapi roh di tanah terlarang pemakaman tulang tidak terpengaruh oleh batasan apapun. Naga tulang ini bukanlah naga tulang setinggi puluhan ribu meter yang pernah dilihat oleh Luo Xiu, tetapi ukurannya juga mencapai sekitar 2000 meter. Aura mengerikan yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada ketiga penguasa abadi dari tiga tanah suci itu. Roar, naga leluhur tulang putih itu menukik ke bawah, membuka mulutnya dan menyemburkan api naga kematian berwarna hitam pekat. Semuanya cepat mundur, penguasa abadi dari tanah suci 9 dunia bawah turun tangan. Gelombang energi yang sangat kuat terpancar dari dalam tubuhnya, dan sebilah pedang iblis berwarna hitam menebas keluar dari tubuhnya. Boom, cakar naga leluhur tulang putih berbenturan dengan pedang iblis. Angin kencang yang tak berujung menyapu dan menderu, riak-riak yang terlihat dengan mata telanjang menghancurkan kehampaan. Meskipun ini bukan pertama kalinya melihat kekuatan seorang penguasa abadi, tetapi setiap kali melihatnya, Luo Xiu masih merasa terguncang, membuatnya merasakan betapa kecilnya dirinya. Sekalipun ia sudah berada di alam dewa manusia, di hadapan ahli tingkat penguasa abadi, ia hanyalah laksana sebutir debu, sedangkan lawannya seperti lautan luas, sama sekali tidak ada bandingannya. Dengan suara terang, pedang iblis itu terpental oleh hantaman naga leluhur tulang putih, tetapi cakar sang naga leluhur juga hancur. Tulang-tulang yang hancur tak terhitung jumlahnya kembali berkumpul dan menyatu, dengan cepat pulih seperti sedia kala. Wajah penguasa abadi dari tanah suci 9 dunia bawah berubah, naga tulang ini setara dengan puncak penguasa abadi, kita bukan tandingannya, cepat pergi. Begitu ia selesai berbicara, sekelompok orang dari tanah suci 9 dunia bawah, yang dipimpin olehnya, segera mundur dengan kecepatan tertinggi. Luo Xiu tentu saja juga berada di antara rombongan tanah suci 9 dunia bawah dan berdiri bersama gadis suci 9 dunia bawah. Ia melihat naga leluhur tulang putih itu sepertinya telah dibuat marah, dengan satu raungan, ia menerjang ke arah rombongan tanah suci 9 dunia bawah yang sedang mundur. Gadis suci, pergilah lebih dulu, aku yang akan menjadi barisan belakang. Penguasa abadi dari tanah suci 9 dunia bawah dengan tegas melangkah maju. Roh tingkat puncak penguasa abadi sangatlah mengerikan. Jika ia tidak menjadi barisan belakang, begitu mereka dikejar, kemungkinan besar orang-orang dari tanah suci 9 dunia bawah akan menderita kerugian besar. Para dewa langit yang tewas biarlah tewas, tetapi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada gadis suci, itu bukanlah masalah kecil. Rekan Daomu, aku datang untuk membantumu. Penguasa abadi dari tanah suci 9 dunia bawah itu bermargamu. Pria tua penguasa abadi dari Gunung Roh Kudus berseru, lalu dengan lambaian tangan mengeluarkan sebuah harta karun tingkat penguasa abadi yang kuat, aura mengerikan pun menyebar. Ini adalah sebuah segel emas besar. Setelah diaktifkan, ia berubah menjadi raksasa setinggi beberapa ribu meter, seperti sebuah gunung abadi berwarna emas, memancarkan gelombang energi yang menakutkan, membuat jantung berdebar ketakutan. Tetapi yang tidak disangka oleh semua orang adalah, pria tua penguasa abadi dari Gunung Roh Kudus itu di mulutnya berkata ingin membantu penguasa abadimu dari tanah suci 9 dunia bawah, tetapi segel emas besar yang ia keluarkan justru menghantam ke arah penguasa abadimu. Tercela, tidak tahu malu, orang-orang dari Gunung Roh Kudus tiba-tiba memanfaatkan kesulitan orang lain untuk menyerang. Semua orang dari tanah suci 9 dunia bawah yang melihat pemandangan ini menjadi marah. Tetapi di antara mereka, yang tingkat kultivasinya paling tinggi adalah gadis suci 9 dunia bawah yang hanya berada di alam raja abadi. Pertarungan tingkat penguasa abadi sama sekali tidak bisa mereka ikuti. Long Tianling tentu saja juga melihatnya. Klan naga abadi memiliki hubungan baik dengan klan 9 dunia bawah, tetapi jika ingin turun tangan, sudah terlambat. Boom! Segel emas besar itu menghantam penguasa abadimu. Segumpal kabut darah meledak, setengah tubuh penguasa abadimu hancur lebur, sisa setengah tubuhnya berlumuran darah, pemandangan yang sangat mengenaskan. Aliran darah merangsang sifat buas naga leluhur tulang putih. Ia mendongak dan meraung, cakar naga tulangnya yang mengerikan mencengkeram ke arah sisa setengah tubuh penguasa abadimu. Berhenti, yang tidak disangka oleh semua orang adalah, pada saat yang begitu krusial dan berbahaya,
sesosok bayangan melesat keluar dari antara orang-orang tanah suci 9 dunia bawah. Fluktuasi kultivasi yang dipancarkan dari tubuhnya hanyalah di tingkat awal dewa manusia. Pemandangan ini membuat orang merasa konyol, tetapi juga merasa terharu. Namun yang lebih membuat semua orang tercengang adalah, saat pemuda berjubah hitam ini berteriak, "Berhenti!" Naga leluhur tulang putih yang berputar-putar di angkasa itu ternyata benar-benar menghentikan cakarnya. Sepasang matanya yang apinya jiwanya menyala-nyala menatap tajam ke arahnya. Sebenarnya Luo Xiu juga sedikit gugup. Ia teringat adegan saat naga tulang setinggi puluhan ribu meter itu mengantarnya meninggalkan tanah terlarang pemakaman tulang, dan ia juga teringat bahwa ia telah mendapatkan warisan segel ke-6 Taisang di kedalaman tanah terlarang itu. Maka dari itu, ia mengaktifkan teknik segel Taisang Wuji. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang membara seperti api, dan ia pun langsung melesat keluar. Karena ia tahu betul, begitu penguasa abadimu dari tanah suci 9 dunia bawah tewas di sini, maka Dongfang Yunyi dari pihak Gunung Roh Kudus pasti akan menyuruh pria tua penguasa abadi itu untuk membantai habis-habisan pihak tanah suci 9 dunia bawah. Dan ia pada akhirnya juga tidak akan bisa selamat. Daripada begitu, lebih baik mencoba peruntungan terakhir. Bersambung.